Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Seperti yang teman-teman lihat di video yang tadi ya, 6,5 juta profit kalau dirupiahkan atau 420 dolar profit men. Jadi kemarin saya melakukan entry di XAUUSD atau di Gold ya, menggunakan metode entry Smart Money Concept, yang dimana itu kita mencari order block lalu ada liquidity-nya ya. Tapi ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan ya. Susah sekali untuk melihat structure market. Nah, sekarang saya akan menunjukkan indikator yang sangat-sangat bagus yang bisa membantu teman-teman untuk menganalisa market. Jadi ini kemarin ya. Ini before kita melakukan entry, teman-teman bisa lihat di sini ada liquidity dan di bawahnya itu ada order block. Sebelumnya ada breakout structure-nya. Di sini teman-teman bisa perhatikan breakout resistance, kita akan mencari posisi buy ya. Di sini juga terjadi breakout resistance dan kita akan mencari posisi buy, yang dimana di sini ada order block, and then di atasnya itu ada liquidity. Nah, ini before kita entry, and then setelah kita entry max win ya. Ini profit dari rekan-rekan trader yang lain. Ada yang saldo kecil juga ya, lumayan. Kalau saya profit dia di sini nih. Ini before kita melakukan entry. Play jauh banget nih, kalau saya hold sampai sekarang mungkin udah nyampe 1000 2000 ya. 420 dolar kalau dirupiahkan mungkin 6,5 juta ya. Jadi di sini kemarin kita melakukan entry. Tapi ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan tuh, Bang, susah banget untuk melihat structure market. Bagaimana caranya Bang melihat structure market ini? Atau pas kita buka market itu bingung mulainya dari mana? Nah, di sini saya akan menunjukkan indikator yang sangat bagus ya guys ya. Tapi sebelum mulai, teman-teman bantu like, comment, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang ya. Karena indikator ini pun ada settingannya nanti supaya teman-teman bisa mengikuti, alright? So, kita langsung saja. Jadi di sini kemarin kita melakukan entry di XAUUSD seperti yang saya jelaskan tadi tuh, karena ada breakout resistance, and then ada order blocknya yang diikuti dengan liquidity ya. Tapi untuk teman-teman yang pemula itu akan kesulitan bagaimana cara melihat structure market nih kalau saya hapus ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan indikator yang sangat-sangat bagus yang bisa membantu rekan-rekan untuk melihat structure market. Tapi kekurangan indikator ini ada ya, ada kekurangannya dan ada kelebihannya juga. Tapi kita tidak bisa berpatok hanya kepada indikator ini, oke? Ini hanya sebagai directionnya saja. Di sini kita akan menggunakan time frame M30 ya. Teman-teman cari indikator yang namanya Smart Order Block atau Supply and Demand ya. Yang ini nih. Smart Order Block atau Supply and Demand dari JP7FX ya. Ini teman-teman pakai. Nah, oke ya. Nah, di sini ini seperti yang saya bilang tadi ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi kelebihannya itu bisa melihat structure market. Jadi kita punya direction entry mau ke arah mana ya. Ini menurut saya indikator yang sangat-sangat membantu. Tapi untuk kekurangannya tidak bisa memberikan level liquidity yang benar ya. Karena kalau kita perhatikan seharusnya di sini menjadi liquidity ya, tapi dia mengambil liquidity yang di sini. Nah, ini setting, ini kita coba setting ya. Teman-teman bisa hapus hidden order block nih, bisa dihapus. Imbalance atau per value gapnya ini bisa dihapus ya, biar nggak terlalu rame. Karena kita akan berfokus di structure marketnya. Nah, ini juga kita bentar ya. Ini teman-teman hapus nih structure line ini, dihapus ya, supaya nggak ada ini line yang kayak begini nih, bingung ya. Yang kita centang tuh show structure break. Ini jangan dicentang, ini jangan dicentang, terus kalau di structure kita cuman centang show structure break ini aja. Terus nah, show liquidity. Liquidity ini juga karena tempat ya, kalau kita perhatikan liquidity-nya kadang tidak tersentuh men. Ada beberapa area yang ini juga bisa disebut liquidity tapi dia tidak menandai liquidity-nya. Ini juga disebut liquidity tapi dia tidak menandai liquidity-nya. Jadi itu kekurangannya dari indikator ini ya. Jadi liquidity ini kita nggak perlu centang. Kalau mau dicentang pun nggak apa-apa. Mana dia? Nah, ini nih show liquidity line from structure ya. Karena kalau kita perhatikan dia
dia nggak ngebaca loh, liquidity yang ada di sini nggak kebaca, liquidity yang di atas ini pun nggak kebaca. Jadi kita akan ambil strukturnya saja. Oke, ini order blocknya juga, kalau teman-teman sudah paham tentang order block ini bisa nggak dicentang ya. Jadi hanya sekedar structure market. Nah, biasanya kan komen dari teman-teman tuh, Bang, mulainya dari mana analisa market? Padahal video-video sebelumnya yang saya jelaskan, ketika baru cek market tuh langsung menandai SNR yang breakout, kita tandai. Nah, yang kemarin ya, kita melakukan entry and buy di gold dengan alasan tuh ada break resistance and then break resistance. Ini bias kita atau direction kita untuk melakukan entry and buy. Cuman di sini kita memerlukan yang namanya liquidity. Itulah kekurangan dari indikator ini. Teman-teman bisa lihat memang di sini ada mana dia? Show liquidity line ya. Nah, teman-teman bisa lihat seharusnya yang menjadi liquidity itu yang ini. Ini disebut liquidity palit dikarenakan dia nge-breakout dari resisten sebelumnya. Ini kan resisten tapi di breakout. Ini low yang ini mempalitkan menjadi palit sebagai liquidity-nya. Ini seharusnya sebagai liquidity. Tapi dari indikatornya ini dia nggak ngebaca kalau ini adalah liquidity. Itu nggak bagusnya ya. Intinya nih kekurangannya itu nggak bisa nunjukin liquidity yang palit ya. Jadi teman-teman nggak dicentang ya. Kalau saya sih nggak centang ya. Kalau teman-teman masih bingung, yang kita ambil tuh nih kan, teman-teman bingung nandainnya. Jadi teman-teman tuh bisa dapet ini breakout ya, and then di sini juga breakout. Ya teman-teman bisa lihat ya. Tuh, hampir sama dengan analisa yang saya lakukan yang ini. Hampir sama dengan analisa yang saya lakukan yang ini. Cuman di sini saya membaca bahwa di sini ada order blocknya. Sedangkan indikator yang tadi itu tidak membaca area order block yang ini nih. Dia nggak ngebaca. Teman-teman bisa perhatikan tuh. Ini sebenarnya setup smart money concept yang full power, men. Yang full power banget kalau kita perhatikan ya. Cuman dia nggak ngebaca order block. Nah, makanya aku bilang indikator ini ada kelebihannya, yang dimana kita bisa melihat structure market ketika dia breakout. Kita akan mencari direction untuk melakukan entry and buy. Kita akan mencari fokus order block ya. Fokus order block dan diikuti dengan liquidity yang palit ya. Jadi kalau ada liquidity tapi nggak ada yang mempalitkan atau breakout resisten atau supportnya, itu nggak palit ya, nggak bisa dipakai. Seperti itu kira-kira guys ya. Jadi contoh di low time frame pun ya, misalkan di M5, teman-teman mau menggunakannya di M5 juga, di sini bisa kelihatan. Structure marketnya bisa kelihatan. Bahkan kemarin pun di low time frame ya, tadi malam pun saya melakukan entry and buy di structure market yang ini. Ini kalau saya kasih tunjuk ya, kenapa saya melakukan entry and buy di sini? Sebelumnya di sini ada internal resistance ya, di breakout. And then di sini juga ada resistance di breakout. Ini mempalitkan liquidity-nya, men. Ini sebagai liquidity palit. Karena ketika ada breakout resisten, biasanya para trader retail tuh akan ngambil retest atau ambil posisi buy di dalam structure yang breakout ini. Sedangkan para bandar tuh akan sikat semua order yang berada di bawah support ini biasanya ya. Ketika sudah break resisten lalu mencari structure marketnya. Dan di sini saya menemukan order block juga ya, hidden order block. Di sini kita melakukan entry and buy. Ini saya kasih tunjuk lihat entry and buy tadi malam di area ini. Bentar. Mana dia? Nah, ini dia. Ini liquidity-nya ya. Di sini order block dan di sini kita melakukan entry and buy. Play dengan sangat max. Ini dia. 230 paginya itu kita profit di sini entry buy ya menggunakan M30. Mana dia? Nah, yang ini
Di sini kita entry buy, malamnya kita entry buy juga di sini. Kalau kita perhatikan di low time frame, misalkan teman-teman menggunakan indikator yang ini, ya teman-teman bisa lihat ini bias entry-nya ada breakout ya, ada break, cuman nggak memperlihatkan liquidity-nya saja, dan order block-nya itu kadang nggak ngambil yang bagus. Cuman bagusnya ketika kita dapat direction di high time frame ya, di low time frame ini kita bisa mencari break resisten. Misalnya di high time frame kita mau cari buy, di low time frame ini kita cari break resisten kayak gitu ya guys. Break resisten, lalu ada order block, and then liquidity. Harus mencari liquidity yang valid ya. Untuk teman-teman belajar liquidity yang valid itu bisa join di grup Telegram saya. Jadi saya sering mengirimkan outlook market juga, teman-teman bisa join di grup VIP untuk mentorship atau belajar secara privat bersama saya ya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara melihat structure market yang benar-benar valid atau liquidity yang valid yang bisa digunakan ya. Order block yang terkuat di bumi, bagaimana cara menganalisanya, nanti saya akan ajarkan. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Teman-teman bisa gunakan indikator ini, tidak bisa berpatokan dengan indikator. Ini hanya sebagai directionnya saja ya. Jadi kita harus tetap menganalisa di mana ada order block, liquidity, atau ada jebakan, baru di sana kita akan melakukan entry. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video, man. Peace.